Nah, jadi kali ini aku bakal ngebahas mengenai energi terbarukan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu renewable energy gitu. Nah, kalau misal kalian pernah belajar, ya harusnya pernah belajar sih kalian, antara di jenjang pendidikan formal, SMP atau SMA gitu, atau mungkin SD juga pernah. Biasanya hal-hal yang terkait energi terbarukan itu identik. Ya, contohnya itu-itu aja gitu. Misal kayak panel surya, kincir angin, kincir air, dan kincir-kincir lainnya lah. Soalnya kan ya kincir itu banyak gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang hal-hal tadi yang aku sebutin itu bisa dikategorikan sebagai energi terbarukan atau renewable energy gitu. Nah, sebenarnya definisi dari energi terbarukan itu sendiri adalah energi listrik ini bisa diproduksi secara terus-menerus karena sumber energinya itu tersedia di alam, yang mana nggak mungkin habis. Misalnya kayak kincir air kan ya air ada di mana-mana gitu. Untuk saat ini ya belum ada kekeringan massal gitu ya. Terus dari situ untuk angin sendiri kan ya angin juga ada di mana-mana, nggak mungkin hilang anginnya. Terus untuk panel surya ya tau lah, ya nggak mungkin juga mataharinya hilang gitu. Kalau hilang ya civilization ini juga udah hilang juga. Jika kita ngebahas renewable energy tadi yang udah aku sampaikan itu, sebenarnya teknologi energi terbarukan seperti panel surya, kincir angin, dan kincir air itu teknologi itu tuh untuk saat ini itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu generator, yang kedua itu sel fotovoltaik. Jadi buat yang belum tahu ya, misal kayak kincir angin, kincir air, itu mereka menggunakan generator untuk mengkonversi energi gerak atau energi mekanik dikonversi menjadi energi listrik. Jadi misalnya aja kayak kincir angin gitu. Kincir angin itu dia memanfaatkan angin untuk memutar turbin. Kan kincir angin kan ada kipasnya itu ya. Nah, itu angin itu dimanfaatkan untuk memutar turbin yang nantinya saat turbin itu bergerak menghasilkan energi gerak atau istilah teknisnya itu energi mekanik. Nah, alat untuk mengubah energi mekanik ke energi listrik itu disebut generator. Nah, ya di dalam generator ini ya ada elektromagnetisme, terus habis itu dan lain sebagainya lah, agak rumit gitu. Jadi bisa kalian searching lagi. Nah, untuk kincir air, konsep kerjanya itu juga sama, tapi media atau apa ya, bisa dibilang benda untuk menggerakkan turbinnya itu berbeda. Kalau kincir air itu gerakin turbinnya pakai air, kalau kincir angin gerakin kincirnya atau gerakin turbinnya pakai angin. Jadi konsep kerjanya sama, tapi inputannya yang gerakin turbin itu beda. Bedanya di situ aja gitu. Itu untuk yang generator. Nah, untuk yang fotovoltaik, untuk saat ini itu masih terbatas hanya ada di panel surya aja. Jadi buat yang belum tahu, panel surya itu berbeda dari teknologi renewable energy yang lain. Kalau tadi yang disebutkan, yang udah aku sebutkan itu mereka kincir-kincir itu menggunakan generator, panel surya itu menggunakan sel fotovoltaik. Nah, jadi di sini aku bakal bahas secara lumayan mendetail mengenai fotovoltaik dan panel surya itu sendiri gitu. Untuk membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana energi listrik itu bisa tercipta. Jadi, kalau misal kalian balik lagi ke pelajaran-pelajaran mungkin SMP atau bahkan SMA, di dalam atom itu ada dua muatan, yaitu muatan positif yang disebutkan itu proton, muatan positif itu proton, dan elektron, yaitu muatan negatif. Nah, kita tahu juga bahwa di antara atom itu yang bisa mondar-mandir, yang bisa dilepaskan itu elektronnya atau energi negatifnya. Makanya energi listrik itu bisa dibilang tercipta saat ada perpindahan muatan. Nah, muatan yang dimaksud itu adalah elektron atau muatan negatif. Karena dari konsep atom sendiri itu yang bisa keluar masuk itu elektronnya, bukan protonnya. Oke, di situ kita udah mengetahui ya bahwa energi listrik itu tercipta karena adanya perpindahan energi lah, perpindahan muatan. Nah, sel fotovoltaik itu menggunakan prinsip perpindahan muatan seperti itu. Fundamentalnya atau dasaran dari sel fotovoltaik atau panel surya itu merupakan bahan semikonduktor. Kalau kita kan tahunya kan bahan itu terbatas konduktor dan isolator gitu. Konduktor itu yang bisa yang menghantarkan listrik,
misal kayak tembaga, besi, emas, dan masih banyak lagi konduktor. Ya yang kalian tahu lah, yang buat di kabel-kabel itu namanya konduktor. Nah, isolator itu yang tidak menghantarkan listrik, misal kayak kaca, terus plastik, karet, dan masih banyak lagi. Nah, panel surya fundamentalnya itu merupakan bahan semikonduktor, di mana ini ada di pertengahan bahan antara isolator dan juga konduktor. Jadi, bahan semikonduktor ini bisa berperan sebagai isolator, bisa juga berperan sebagai konduktor. Nah, syaratnya apa? Syaratnya saat bahan itu dipanaskan. Nah, jadi pada mulanya fenomena fotovoltaik itu ditemukan atau dilatar belakangi oleh penelitian pada tahun 1800-an. Aku lupa siapa yang melakukan penelitian, nanti bakal aku cantumin. Nah, itu. Nah, jadi ya namanya juga seorang peneliti ya, dia tuh iseng-iseng gitu. Jadi dia iseng-iseng nyoba bakar-bakar plat-plat besi yang ada di laboratoriumnya dia. Nah, tanpa sadar dia itu ngebakar bahan atau plat semikonduktor yang mana saat dia cek, loh, ini ternyata menghasilkan sebuah energi listrik gitu. Jadi penemuan itulah yang melatar belakangi adanya pemahaman baru bahwa ternyata energi listrik itu tidak hanya terbatas atau tidak hanya tercipta dari baterai aja, tapi bisa juga dari pembakaran benda ini, plat besi atau semikonduktor ini gitu. Jadi disitulah bisa dibilang mulainya pemahaman baru mengenai energi listrik. Itu di tahun 1800-an. Nah, namanya juga ilmu pengetahuan, semakin berjalannya waktu, hal itu juga semakin berkembang. Hingga akhirnya pada tahun 1900-an, aku lupa juga siapa yang bikin, ini aku bakal tampilin. Di tahun segitu, diciptakanlah panel surya pertama. Yang mana, ya tentu aja karena ciptaan pertama belum sebagus itu, masih banyak yang perlu diperbaiki, yang akhirnya semakin berjalannya waktu, teknologi itu makin maju dan hingga sekarang sudah dikomersialisasikan, sudah diperjualbelikan, dan sudah dipergunakan. Nah, untuk lebih mendetailnya bagaimana sel fotovoltaik ini bekerja, di sini aku bakal simplifikasi penjelasannya karena kalau dijelaskan secara teknis bakal nggak jelas gitu, bakal rumit. Tadi kan aku udah jelasin ya bahwa di dalam atom itu terdapat dua muatan, yaitu proton dan juga elektron. Nah, energi listrik baru bisa tercipta saat elektron ini lepas dari atomnya. Jadi elektronnya itu harus gerak gitu. Saat elektronnya gerak, baru energi listrik itu bisa tercipta. Jadi ciri khas isolator itu dia memiliki atom yang sangat kuat gitu ikatannya. Sehingga elektron yang ada dalam suatu atom itu sangat susah untuk dilepas. Makanya dia tidak bisa menghantarkan energi listrik gitu. Susah banget lah dilepasin gitu, sampai di titik tidak bisa dilepaskan. Nah, konduktor itu sebaliknya. Bahan konduktor itu bisa dibilang gampang banget lepasnya. Saat ada aliran listrik itu ya elektronnya juga bakal lepas-lepas aja gitu, bakal langsung lepas. Jadi yang bikin bisa menghantarkan listrik karena elektronnya pada lepas. Bahan semikonduktor karena dia itu berada di tengah-tengah bahan dua tadi antara isolator dan konduktor, dia itu cukup unik. Dia mempunyai atom yang mana elektronnya itu gampang lepas, tapi tidak cukup kuat untuk melepaskan dirinya sendiri. Jadi butuh disentil dulu, baru dia itu lepas. Itu konsep fundamental dari semikonduktor. Kita simpan itu dulu. Nah, yang kedua, kita perlu memahami bahwa kan kalau panel surya itu biasanya kita lihat itu ada di bawah sinar matahari. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa yang diambil dari matahari itu cahayanya, bukan panasnya. Nah, ini mungkin banyak yang masih miss ya di sini, bahwa panel surya itu dia memanfaatkan cahaya mataharinya, bukan panas mataharinya. Jadi, misal kalau panel surya itu disenterin gitu ya. Misal kalian punya panel surya gitu, kalian senterin aja pakai senter atau pakai cahaya HP, senter HP itu sebenarnya bisa menghasilkan energi listrik gitu. Nah, jadi kalau kalian ketahui juga bahwa misal ini, kalau nggak salah di materi SMA, itu kalian harusnya belajar sih, bahwa di dalam cahaya, mau itu cahaya apapun ya, mau itu matahari atau senter, itu ada entitas yang disebut foton. Di cahaya itu ada yang namanya foton gitu. Nah, foton inilah yang kita manfaatkan untuk melepas elektron-elektron tadi, yang gampang terlepas pada semikonduktor.
Jadi foton itu kan kalau digambarkan kayak sebuah partikel kecil ya. Nah itu nanti dimanfaatkan untuk melepaskan elektron-elektron yang ada pada semikonduktor. Jadi foton itu bakal nyentil elektronnya biar terlepas. Terus nanti elektron itu dimanfaatkan untuk mengalirkan beban yang ada. Nah beban ini juga bisa macam-macam, bisa lampu, bisa TV, bisa kipas angin, atau bisa buat ngecas baterai. Oke, HP-nya. Nah, dia bakal nyala tuh. Nah, ini redup. Di sini redup nih. Dia mulai nyala, aku deketin, dia makin terang, makin terang, makin terang.